Sebelum jeda sudah membahas ya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, lalu juga bagaimana upaya dari pemerintah terkait dengan upaya penguatan rupiah melawan dolar Amerika Serikat. Lalu selanjutnya Pak, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kebijakan suku bunga atau juga mungkin kebijakan dari The Fed ya, yang Anda lihat juga tentunya ini akan mempengaruhi setidaknya bagaimana rupiah bergerak selama mungkin di kuartal kedua di tahun 2025 ini. Ya, cukup menarik ya. Kemarin kita sempat mendengar, kita bicara mengenai Fed dulu ya, bahwa setelah Trump tariff policy di-announce, kita sempat mendengar market punya kesempatan mendengar satu pidato dari Powell ya terakhir, gimana stance policy Fed sendiri terhadap development di market. Dan dari situ kita bisa tarik bahwa Powell itu stand-nya satu, dia wait and see. Dia bilang, saya akan tunggu klarifikasi lebih lanjut mengenai pengembangan ekonomi terutama di inflasi dan unemployment di Amerika sebelum melakukan perubahan kebijakan suku bunga. Nah, terus yang kedua, Powell juga berkata bahwa kebijakan suku bunga Amerika mungkin tidak akan naik atau either stay atau turun gitu. Sehingga itu memberi kepastian ke pasar bahwa orang bilang itu we do have a Powell put ya, bilang bahwa kalau market pasar itu sell off lebih lanjut, mungkin Powell akan step in dengan mengurangi kebijakan suku bunga Amerika. Jadi kita cukup positif ya dengan komen dari Powell sendiri bahwa suku bunga di Amerika tidak akan dinaikkan. Terus yang ketiga, kita melihat bahwa kebijakan tarif itu biasanya jelek untuk currency negara itu sendiri. Sehingga Trump tarif kalau benar-benar diterapkan itu akan meng-create dollar weakness secara jangka panjang. Jadi kenapa sekarang dolar itu menguat? Karena jangka pendek ya. Jadi market ada shock, ada 6,6 triliun value dolar ya di Amerika yang hilang di equity sell off ini. Globally sekitar 10 triliun. Sehingga kita melihat bahwa ini lebih ada margin call, ada adjustment of position dan segalanya. Tetapi setelah itu selesai, kedepannya tuh dolar mungkin akan melemah. Nah, sekarang balik ke pasar domestik kita. Jadi kalau mulai ada kelihatan bahwa ada pelemahan kegiatan aktivitas ekonomi di Amerika, which is yang kita harapkan mungkin terjadi sooner ya, maksudnya dengan kita udah lihat datanya bahwa spending dari Amerika dengan kehilangan 6,6 triliun itu akan mengurangkan domestic demand di Amerika sendiri untuk consumer spending-nya. Rakyat Amerika lebih hati-hati, sehingga dengan pelambatan ekonomi di Amerika, mungkin BI jadi punya room karena interest differential antara suku bunga Amerika dengan Indonesia akan melebar. Dan ini akan cukup bagus untuk pasar domestik kita. Sehingga offshore investor yang melihat bahwa dulu dolar rupiah mungkin di 16.000 level ke bawah, sekarang ada di level cukup tinggi, akan melihat aset-aset Indonesia cukup atraktif. Dan secara PE saham kita juga cukup rendah ya, terutama perbankan. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa mungkin setelah kuartal 2 kita melihat ada pembalikan modal sehingga malah sekarang itu adalah time to start building position di local currency portfolio kita. Baik, lalu Anda sendiri melihatnya Pak terkait dengan kalau kita amati begitu ya, nampaknya kan The Fed sendiri memberikan sinyal bahwa akan bersikap dovish di tahun 2025 ini atau setidaknya menurunkan suku bunga sebanyak 2 kali. Lalu di tengah kebijakan penerapan tarif yang ditetapkan oleh Presiden Trump, apakah ini juga tentunya akan memberikan pengaruh kepada The Fed untuk kemudian nanti ke depannya apakah mengambil langkah untuk tetap menahan suku bunganya atau bahkan mungkin menurunkan atau mungkin Anda sendiri memiliki pandangan lain? Iya, jadi tetap kami sih melihatnya Fed akan mempertahankan karena orang kan kemarin pasar sempat menilai bahwa kalau ada kebijakan tarif itu akan menaikkan inflasi. Tetapi Powell sendiri bilang bahwa inflasi yang diakibatkan oleh kebijakan tarif itu lebih sifatnya transitory karena bukan karena demand yang cukup kuat, tetapi karena policy dari pemerintah yang one off gitu. Jadi Trump melihatnya Powell melihatnya bahwa itu transitory sehingga tidak perlu direspon dengan kebijakan suku bunga. Sehingga tadi makanya kalau kita lihat dot plotnya Fed itu tetap 2 kali rate cut, tetapi market pricing lebih banyak dari itu. Market pricing sekitar 3,5 ke 4 kali tahun ini. Kami sih melihatnya bahwa lebih ke baseline kami tetap di 3, menurut saya 3 itu cukup netral.
Jadi waktu kalau market pricing mulai 4 gitu, mungkin kita waktunya untuk take reverse position ya. Jadi market akan offering antara 2 sampai 4 tahun ini di sisi Amerika sendiri untuk policy kebijakan pemotongan suku bunganya. Baik, lalu kalau dari Bank Indonesia sendiri Anda melihatnya akan seperti apa kebijakan atau langkah yang akan diambil ya, bukan hanya di kuartal kedua di 2025 ini, tapi mungkin di sepanjang tahun ini, melihat juga mungkin sebetulnya kita selalu menunggu ya langkah dari The Fed. Tapi apakah mungkin Bank Indonesia mungkin memiliki peluang atau mungkin akan mengambil langkah-langkah lain terkait dengan kebijakan suku bunga ini? Untuk domestik kami melihatnya bahwa BI itu harus mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya inflasi kita itu sekarang udah di 1,02 ya data terakhir, which is itu di bawah target Bank Indonesia sendiri di 1,5 sampai 3% range-nya di situ. Sehingga kita lihat bahwa sebenarnya tidak ada ancaman inflasi di domestik, malah lebih kemungkinan pelemahan demand di ekonomi domestik kita, sehingga yang membutuhkan stimulus dari pemotongan suku bunga. Tetapi yang kami bisa cermati adalah pemotongan suku bunga itu mungkin kalau bisa dilakukan bukan yang pertama gitu. Lebih sekarang pembenahan kebijakan spending di fiskal gitu. Karena kalau kami melihat fiskal spending kita itu masih belum sinerginya belum jelas gitu. Maksudnya setiap kementerian punya program masing-masing, tetapi secara big picture-nya gimana multiplier impact-nya belum dipertimbangkan. Jadi lebih setiap kementerian tuh punya program mereka masing-masing gitu. Jadi bukan melihat kepentingan secara ekonomi makronya itu belum dilihat gitu. Jadi kami melihat kalau itu bisa diperbaiki dan bisa dikomunikasikan dengan baik, mungkin impact-nya akan lebih bagus gitu dibanding langsung dipotong suku bunganya. Itu mungkin yang perlu dilihat, dan mungkin ini waktunya bisa dilihat bahwa pengurangan lending rate ya. Jadi kan kebijakan suku bunga itu kalau dipotong diharapkan akan mengurangi bunga pinjaman gitu. Nah, tetapi bunga pinjaman itu sendiri komponennya kan banyak gitu kan. Nah, salah satu yang pemerintah bisa lakukan mungkin bikin insentif pajak gitu ya, misalnya terutama untuk interest income. Sehingga akan mengurangi beban suku bunga itu sendiri. Misalnya sekarang kita ngomong government bond itu 7%, dengan pajak 10% aja itu 70 basis point impact-nya ke investor. Sehingga kalau itu dihilangkan, misalnya pajak untuk interest income dihilangkan dari nol gitu, seperti US Treasury kan nol, itu akan impact-nya 70 basis sendiri gitu kan, dibanding kebijakan suku bunga yang mungkin cuma potong coba 25 gitu. Jadi mungkin perlu dilihat di situnya bahwa impact makronya kemana dan apakah ada multiplier-nya, sehingga ekonominya itu bisa jalan sendiri gitu.